Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus hidupnya dikuatkan, ada banyak umat Tuhan terus hidupnya dipulihkan, ada banyak umat Tuhan terus imannya bertumbuh karena Alkitab jelas mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun setiap kita berada untuk mengambil waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Betul, sampai hari ini kami masih harus diperhadapkan dengan masalah. Betul, sampai hari ini kami masih diperhadapkan dengan tantangan hidup. Kami harus berjuang, kami tetap harus boleh diizinkan Tuhan mengalami masalah-masalah kehidupan. Tapi satu hal yang kami diingatkan selalu oleh firman-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, Mazmur Daud, ya kan, Tuhan adalah gembalaku. Ayat 4 firman Tuhan bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti ada kalanya ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, ada kalanya kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ada kalanya kita harus melewati padang gurun sekalipun Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tapi apa dikatakan pemazmur dalam Mazmur ayat 4 ini pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini seharusnya yang menjadi dasar atau landasan hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat kita cemas, yang membuat kita stres, yang membuat kita gentar. Yang perlu kita ingat harusnya ini, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Dia yang memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita, apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan terlebih dahulu yang menghadapinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terlebih dahulu yang menghadapinya. Amin. Baru setelah itu ada kita di belakangnya. Makanya Daud tahu betul hal ini. Itu sebabnya Daud berkata, aku tidak takut bahaya Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa? Ini dia kuncinya. Sebab Engkau besertaku. Apapun yang kita hadapi, tahun 2023 akan kita hadapi dalam beberapa minggu ke depan. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan beserta saudara dan saya. Kalau Tuhan beserta saudara dan saya, maka kita nggak boleh takut. Sekalipun kita dengar berita-berita yang menakutkan, sekalipun yang kita lihat di hadapan kita betul ada goncangan-goncangan yang terjadi di bangsa kita, tapi kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena dasar hidup kita, karena Tuhan beserta kita. Bukan hanya itu, pemazmur bilang, sebab Engkau besertaku. Tapi Alkitab katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Lihat saudara ya, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, dampaknya ketika Tuhan menyertai kita, kita jadi tidak takut. Yang kedua, ada penghiburan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menghibur saya di tengah-tengah ketakutan. Amin. Ini yang terus perlu kita gaungkan dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman sekalipun. Iya kan? Apa itu iman sekalipun? Sekalipun saya masih mengalami kesusahan, saya tetap mau beriman dan percaya. Sekalipun sampai hari ini saya belum melihat mujizat, saya tetap mau beriman dan percaya.
Sekalipun sampai hari ini saya belum melihat rumah tangga saya dipulihkan, saya mau tetap beriman dan percaya. Sekalipun saya lihat usaha ekonomi saya, pekerjaan saya masih ada dalam goncangan ekonomi, saya tetap mau percaya. Itulah iman sekalipun. Makanya Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahkan Nabi Habakuk, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18, apa yang dikatakan dia? Sekalipun, lihat nih, iman sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur mengecewakan, tidak berbuah, sekalipun pohon hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun tidak ada bahan makanan, sekalipun ada goncangan ekonomi, sekalipun ada masalah di mana-mana, sekalipun ini, sekalipun itu, aku tahu mataku tertuju kepada Tuhan yang menyelamatkan aku. Itulah iman sekalipun. Jadi hidup kita tidak berdasarkan keadaan. Kalau hidup kita berdasarkan keadaan, maka kita akan jadi sama seperti istrinya Ayub. Istrinya Ayub mengatakan kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Kenapa? Karena istrinya Ayub melihat keadaan hancur. Istri Ayub melihat keadaan parah. Itu sebabnya Ayub, istrinya akhirnya mengajak Ayub untuk pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub dengan iman yang teguh, dia tahu, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk yang Tuhan izinkan. Itu iman sekalipun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita punya pikiran bahwa dengan kita mengiring Tuhan, dengan kita tahu Tuhan menyertai kita, dengan kita tahu bahwa kita rajin beribadah, maka tidak ada masalah. No. Justru Alkitab mencatat barang siapa mau mengikuti Yesus, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib. Kalau ada salib yang Tuhan hari-hari ini sedang izinkan untuk engkau pikul, jangan dilepas. Kalau ada hari-hari ini salib yang harus engkau jalani dalam kehidupanmu, mungkin salibmu rumah tanggamu, mungkin salibmu adalah anak-anakmu, mungkin salibmu adalah kesehatanmu, mungkin salibmu adalah pekerjaan ekonomimu, pikul itu sambil bersuka cita. Engkau memikul salib dan berkata, aku tahu Tuhan, sekalipun aku harus memikul salib dan mengiring Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, iman itu perlu diuji. Itu sebabnya dengan ujian iman itu Tuhan melihat kemurnian hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu hari ini kita mendapatkan perenungan firman Tuhan, miliki iman sekalipun. Sekalipun doa-doamu belum dijawab, sekalipun belum ada perubahan dalam apa yang kau inginkan untuk berubah, sekalipun kau belum melihat ada jawaban doa dalam hidupmu, tetaplah terus beriman, tetaplah terus percaya, dan tetaplah terus memegang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami diingatkan bahwa ada kalanya dalam kami mengiring Tuhan, kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Ada kalanya dalam kami mengiring Tuhan, air mata kami bercucuran. Ada kalanya ketika kami mengiring Tuhan, kami dikecewakan, kami dihianati. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan, kami harus memiliki iman sekalipun. Sekalipun ada badai, kami harus kuat menghadapinya, karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun ada badai, sekalipun ada orang-orang mengecewakan, sekalipun ada masalah, tantangan hidup yang harus kami hadapi, kami tidak boleh mundur, karena kami tahu memang itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bertahan, pribadi-pribadi yang terus melihat mujizat setiap hari dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada, mereka yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat iman mereka bergoncang. Biarlah firman termaterai hari ini dalam hidup kami. Kami memiliki iman sekalipun di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan hari ini. Kami terima kuasa kebenaran firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru
dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.